Bagaimana sih Pak progres untuk jalan tol pada saat ini? Ya, ya. Nah, kalau sudah ada pemeriksaan itu berarti sudah di atas 90%. Kami menerjunkan sebanyak 120 personil Polri. Ada satu hal yang belum pernah ada dari kemarin-kemarin, melibatkan anak pramuka ya Pak ya? Saka Bayangkara. Mengapa Pak baru satu jalur yang kita resmikan untuk Natal kali ini Pak? Untuk pembuatan kartu tol itu di mana Pak? Itu pertanyaan. Oh ya. Apakah tol ini termasuk dalam tol terindah di Indonesia Pak? Berarti sampai tanggal 2 Januari masih dibuka gratis untuk masyarakat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribka Fadli dari Humas Polres Padang Pariaman di podcast Paris Parminang Polres Padang Pariaman. Nih, ada yang unik sekali nih, kita kedatangan narasumber yang dua-duanya super sibuk sekali dan sekarang berkenan datang di ruangan podcast Paris Parminang Polres Padang Pariaman. Terima kasih Bapak, selamat datang Bapak Kapolres dan juga Bapak Jarod Senowibawa ya Pak ya. Nah, jadi kita kedatangan dua narasumber. Jadi Bapak Jarod Senowibawa ini adalah branch manager ruas tol PT Utama Karya, Pak ya. Ya. Nah, dan di sebelahnya lagi Bapak Kapolres kita, Bapak Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amin. Jadi kita akan berbincang-bincang nih masalah tol yang baru dimulai pada hari ini ya Pak. Hari ini. Gitu, Pak. Untuk operasinya hari ini. Iya, Operasi Fungsional. Nataru. Ya, Pak. ini hari pertama berarti Bapak ya? Ini Hari hari pertama. Ya, kemarin masih dicoba. Nah, ini hari pertamanya hari ini. Oh gitu. Kita izin bertanya dulu Bapak sama Bapak Jarod Senowibawa ya Pak. Bagaimana sih Pak progres untuk jalan tol pada saat ini? Ya, ya. Sebenarnya untuk progres di ranahnya pemerintahan saya global aja. Ya. Artinya kemarin sudah diadakan pemeriksaan pekerjaan oleh tim dari kantor pusat. Artinya kalau sudah ada pemeriksaan itu berarti sudah di atas 90%. 5%. Nah, kemarin dari pembangunan akan menyelesaikan di akhir bulan atau mungkin di awal-awal Januari bisa tuntas pekerjaan. Itu jadi moga-moga Januari udah bisa Pak? tuntas pekerjaan ya. Nanti untuk operasionalnya nanti agak panjang nanti Pak. Prosesnya agak panjang. Ini kan fungsional ini karena memang belum untuk membantu akses jalan di saat Nataru. Operasi Nataru Ya, betul. Sekali berarti tepat sekali Pak ya untuk dengan proses momennya. operasi Nataru tahun Ya. 2025. Izin Bapak, sejak kapan dimulainya operasi Natal dan Tahun Baru ini Pak? Ya, jadi dimulai dari tanggal 21 Desember hingga berakhir tanggal 2. Berarti tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari 2025 itu berakhir operasi Natal dan Tahun Baru. Untuk kita mau bertanya apa sih? Juga pertanyaan dari sahabat podcast Paris Parminang. Berapa personil Pak dilibatkan dalam operasi Nataru kali ini Pak? Ya, kami menerjunkan sebanyak 120 personil Polri. Siap. Ya, dibantu dengan TNI, kemudian pemerintah daerah dan dari Pramuka juga ada Saka Bayangkara. Sekaligus kami menempatkan ada 7 titik Pak, pos pengamanan. Ya, 2 diantaranya itu di pintu masuk tol bypass yang di pintu tol Padang. Ya. Ya. Dan satu lagi di pintu keluar yang di Cincin. Jadi itu 2 pos, kemudian ada 5 pos lagi di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian di flyover, di Pasar Lubuk Alung, kemudian di Pasar Cincin, dan terakhir di Malibuanai. Ya, di perbatasan. Izin Bapak, tadi agak ada satu hal yang belum pernah ada dari kemarin-kemarin, melibatkan anak pramuka ya Pak ya? Ya. Berarti Saka Bayangkara. Karena dari tahun sebelum itu ada 5 Pak, karena belum ada tol dulu Pak. Oh iya. Kami bisa 5 karena ini ada tol, kami menambah 2 pos pelayanan dan sudah berdiri sekarang. Otomatis kami melibatkan potensi dari masyarakat serta mitra dari Polri untuk bisa membantu dalam pengamanan dan
pengaturan lalu lintas. Sangat inovasi sekali Bapak ya. Jadi satu lagi Pak, kita mau bertanya juga sama Bapak Jarod lagi. Mengapa Pak baru satu jalur yang kita resmikan untuk Natal kali ini Pak? Iya, tentunya di tol ini kita kan mengedepankan safety ya untuk pengguna jalan. Sementara ini kan di jalur B yang arah dari Sinyal ke Padang ke arah Padang itu masih ada beberapa yang perlu disempurnakan. Kurang berapa persen tuh Pak? Kalau secara perkerasan relatif sudah nyambung Pak. Oh, udah nyambung. Cuman ada beberapa yang kemarin jembatan itu yang join di jembatan, kemudian di struktur sampingnya, pagar itu masih dalam penyelesaian. Jadi kita tidak mau berisiko dengan pengguna jalan. Makanya kita kemarin sempat diskusi juga dengan Pak Dirlantas. Akhirnya kita sepakat untuk mengoperasikan satu jalur saja dari Padang ke Sejinjen. Ya. Jadi kalau untuk masyarakat kan dibatasi sampai jam 5 sore berarti Bapak ya? Jam 4 saat ini. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya. Jadi kenapa tidak malam hari tidak diperbolehkan? Ya itu, nggak jauh dari itu, nggak jauh dari safety juga. Saat ini kan perlengkapan tol belum seluruhnya terpasang. Ada beberapa pagar yang belum terpasang, kemudian penerangan juga mungkin masih terbatas. Nah, itu makanya kita belum berani untuk bisa mengoperasikan malam. Kasihan nanti dari bawah Pak. Jam 4 sore itu Bapak. batas masuk atau Batas masuk Pak. jam 4 sore batas Ya, terakhir Pak ya? terakhir close di gate masuk itu jam Dikit 4 masuk sore. otomatis nanti kan akan sinkron dengan pengamanan juga. Betul ya. Dari situ kalau udah jam 4 lewat 5 udah nggak bisa. Ya. Bisa. Tapi kalau kita di petugas tol masih ini Pak, masih bertugas untuk sweeping di sebelah tol. Sisanya. Bisa dorong ke Sejinjen Pak bersih baru kita close dua-duanya. Jadi intinya kita utamakan dulu keamanan untuk Betul. yang melintas. Nomor satu. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan yang paling sering di inbox dan di kolom komentar di Polres kita Pak. Untuk pembuatan kartu tol tuh di mana Pak? Itu pertanyaan. Oh ya, sebetulnya saya kan selama ini ditugas di Riau ya. Sebetulnya di supermarket banyak. Cuman kan saya belum survei belum tahu ya. Padang ini seperti apa. Namun yang jelas kan penggunaan di Padang ini ada satu di tol, kemudian yang kedua di parkir bandara ya. Mestinya teman-teman pengguna juga sudah sedikit paham. Produk bank macam-macam kan banyak itu Pak ya. Untuk saat ini memang kita belum mewajibkan Pak. Kita menganjurkan untuk bisa membawa kartu sebelum masuk tol. Tapi kita belum mewajibkan, artinya kalau memang belum bawa kartu ya karena kita masih edukasi Pak. Edukasi pengguna jalan, jadi ini juga nanti dibantu oleh ini juga masyarakat yang mau masuk tuh tetap wajib bawa kartu Pak ya. Dianjurkan Pak. Betul ya. Dianjurkan ya. Walaupun kosong. Walaupun ya kosong bisa. Walaupun kosong. Ya, hanya belum tap bertarif. aja. Kita belum bertarif. Jadi kalau apabila urgen sekali masih bisa melintas walaupun tidak membawa kartu. Ya. Tapi bagi yang Disarankan. sudah kita sarankan Sambil kita kesulitan. kesulitan di dalam perjalanannya. Ya. Izin Bapak kita lempar lagi pertanyaan sama Bapak Kapolres kita. Pak, jadi untuk pengamanan jalur dalam tol ini tanggung jawab siapa berarti Pak? Kalau apakah dari Dirlantas ataukah dari Polres Padang Barat? Iya. Jadi tanggung jawab di dalam keamanan arus lalu lintas dalam tol itu tanggung jawab dari Dirlantas. Oh, Dirlantas. Ya. Jadi ada kewenangan, batas kewenangan. Patroli jalan rayanya dengan kecepatan tinggi memang ranahnya di lantas Pak. Oh, gitu. Ya. Tapi kalau terjadi eksiden, Ya, betul. kecelakaan, itu penyidikannya di Polres. Polres tempat. Polres Padang Pariaman. Polres Padang Pariaman apabila datang TKP awal itu dari PJR baru dilimpahkan ke Polres. Di luar tol, di akses masuk keluar itu wilayahnya tanggung jawab dari Satlantas Polres Padang Pariaman. Berarti agar lebih cepat tindakan juga Pak ya. Iya. Tindakan untuk Nanti kan ada pos PJR juga Pak? Ada. Ada ya. Nanti ada PKS dengan Polda, kemudian ada turun tim ke yang khusus ke tol ya. Ada sprint ke tol. Nah, nanti memang posnya di situ satu unit ya. Ada. Unit tersendiri di tol. Di bawah kanit. Ada satu lagi Pak pertanyaan dari netizen yang inbox dan juga komen Banyak di muncul. Polres. Selama Bapak mengurus jalan tol ini mungkin dari berbagai daerah Pak ya. Ya. Apakah tol ini termasuk dalam tol terindah di Indonesia Pak? Itu saya akui ya. Ini nilai plusnya ini. betul. Mungkin sedikit bersaing dengan saya kan sebelumnya kan saya di Aceh Pak. Sempat di Gimana, Pak, Aceh. yang bagus Pak ya? Di Aceh bagus Pak.
Di sini bagus, Aceh bagus Maksudnya nggak? selain di Bagus. sini tuh, Pak. Oh, di bukan di tol kita sih Pak, di Semarang ada. Ya. Terus ada Pak satu tol Pak yang bagus Pak. Cuma sekarang bukan tol. Tol Suramadu. Oh, iya. Itu Iya, dulu mau tol ditolkan tuh. tapi nggak jadi ya. Nah, terus dihapus. Iya, 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 iya. Lintas di atas laut itu tol ya. Tapi betul, saya masuk ke Padang, Ini keren. itu kesan kita memang wah ini luar biasa, pemandangan luar biasa. Ini kan sisi kiri kanan beragam Pak, ada sawah, ada kebun, Iya, lengkap, ada, lengkap. ada apa namanya perbukitan, ya. Jadi lumayan beragam lah. Moga-moga itu tidak bikin ini, karena beragamnya pemandangan jadi pengguna tidak mengantuk di jalan. Oh iya betul sekali. Iya, iya. Jadi kalau gunanya bahu jalan di pinggir itu mestinya agar bisa kita edukasi untuk masyarakat Oh, iya, iya. yang pernah ketahui. Ya, bahu itu sebenarnya khusus untuk kondisi darurat. Nanti kalau ada evakuasi atau apa kondisi darurat tertentu, nah itu kita menggunakan bahu jalan. Kita berharapnya pengguna tidak menggunakan bahu jalan karena kan fungsinya sebenarnya itu Pak ya. Fungsinya ya. Bukan untuk nyalip juga. Nah, itu. Kalau itu bahaya Pak. Untuk bersantai nggak boleh di sana. Nggak boleh. Supaya- Nah, itu salah satu poin di jalan tol itu tidak boleh berhenti di ruas tol kecuali di tempat-tempat yang disediakan seperti rest area gitu. Nah, kalau berhenti di jalan tol itu kerawanannya tinggi karena kan tol itu kan kecepatan pun dibatasi. Iya. betul. Jadi Untuk saat orang ini bisa kecepatan pelan-pelan. berapa Pak? Minimum Pak? Untuk nanti di Jalan tol operasional, Padang. saat ini Pak, saat fungsional ini maksimal 60 Pak kita 60 minimal ya? Maksimal, paling cepat. Maksimal 60 ini. Minimal 60, ya. Maksimal 60. Maksimal 60 karena mengingat kondisi jalan tolnya belum melewati uji layak fungsi. Oke. Jadi kita menganjurkan maksimal 60. Namun nanti kalau di operasional kecepatan yang dianjurkan itu 60 sampai 80. Ya, 60 Paling rendah 60, paling cepat maksimalnya 80. Kira-kira Pak durasi yang dipakai untuk dari pintu tol masuk bypass sampai ke Selincing itu rata-rata Ya. memakan waktu berapa lama ya? Saat ini kan yang kita operasikan 36 km. 36 km itu kalau hitung-hitungannya kalau kecepatan 80 ya mungkin setengah jam lah. Setengah jam kurang ya? lebih Ya. setengah jam. Yang harusnya Setengah jam. bisa 1,5 jam Oh, iya. lebih Pak, ya di Sudah. Dari flyover ya. Iya betul sekali. Jadi Saya sudah coba di jalan nasional memang sangat terbantu untuk cukup warga. membantu, ya, ya. Pertama mengurai kemacetan di Betul. jalur yang Ya. sebelumnya ini dibagi menjadi untuk tol juga Pak ya. Ya. Perkiraannya Pak untuk kendaraan besar itu bisa melintas itu kapan bisa dikira? Nanti di operasional kita buka untuk ini di operasional nanti ya setelah melewati beberapa uji saya mungkin sedikit share ya untuk proses operasional jalan tol ini sebenarnya prosesnya agak panjang Pak. Iya. Setelah kita menyelesaikan konstruksi kemudian nanti ada uji layak fungsi itu gabungan Iya. Pak. Uji layak fungsi gabungan dari Korlantas dari Kementerian Perhubungan sama PUPR itu nanti cek bersama menguji kelayakannya kalau memang sudah layak nanti Baru muncul ini dulu Pak muncul sertifikat layak fungsi dari tim yang menguji kemudian nanti setelah itu akan diproses lagi untuk muncul sertifikat layak operasi setelah itu baru muncul Kepmen operasi untuk bisa kita operasikan jalan-jalannya. Ada beberapa tahap. Betul Ya, itu harap belum tertarik sabar. Pak di Kepmen operasi itu belum tertarik Iya. nanti tertariknya muncul lagi Kepmen lagi. Tapi tidak mengurangi motivasi masyarakat Minang Pak ya Ya. untuk segera dan bisa menikmati Memanfaatkan, ya. ya. Itu yang menjadi harapan masyarakat semuanya. Ya, insya Allah lah. Ya. Dalam waktu dekat mungkin lebih tuntas penyelesaiannya sehingga dua jalur bisa segera dijalankan, dioperasikan. Masyarakat lebih luasa lah untuk bisa memanfaatkan ruas tol Padang Cincin ini. Oh iya. Jadi menurut infonya Pak ya kalau untuk sekarang kendaraan Ya. yang bisa melewati jalur tol bypass Cincin ini cuma kendaraan sedan, jeep dan minibus saja. Pak? Ya. Kelas 1. Ya. Ya, memang tadi kita perkembangannya ke safety ya, jadi safety dan kondisi ruas jalan yang belum melewati uji layak fungsi sehingga untuk amannya kita membatasi sampai golongan 1 non bus Pak. Siap. Jadi bus itu kan masuk golongan 1 tapi secara ukuran kan besar. Jadi kita membatasi golongan 1 non bus. Nah, Selain ini Bapak, bus. untuk Bapak Kapolres nih ada juga pertanyaan. Apakah cukup membantu Pak untuk hadirnya jalan tol ini untuk selama ini Pak ya, kemacetan-kemacetan terjadi Iya. di jalur Padang Pariaman karena notabene jalur Padang Pariaman itu kecil sekali Pak ya dan tidak seimbang dengan jumlah kendaraan. Apakah cukup terbantu Iya. untuk jalan tol ini Pak? Kita ketahui ruas panjang Pak dari Ya. flyover perbatasan Kota Padang hingga perbatasan air terjun
Lembah Anai, itu wilayah tanah datar, Padang Panjang ya. Itu kurang lebih sekitar 50 kiloan ya, cukup panjang, 50 sampai 60 kilo jaraknya. Nah, apabila ini sudah dipangkas 32 kilo, ini sudah bisa menghemat 1 jam lebih. Ya, seharusnya benar tadi 1,5 jam. Jadi setengah jam. Itu bisa setengah jam. Bisa hemat 1 jam. Dan ini jadi momen yang sangat bagus di operasi Nataru di akhir tahun ini untuk masyarakat Padang, masyarakat pesisir selatan yang hendak berlibur ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, ke 50 kota, ke Agam, ke Pasaman, lewatlah tol. Ya, itu sekaligus mengenal ya, sekaligus operasional. Menjadi satu motivasi baru buat masyarakat itu. Apalagi tol kita ini termasuk deretan, bisa masuk ya Pak ya, deretan tol terindah di Indonesia. Betul. Saya setuju itu. Sebenarnya untuk masyarakat Padang-Pariaman dan sekitarnya, Sumbar juga jangan lupa lewat tol jalur bypass Citincin untuk menghemat waktu dan menghindari kemacetan-kemacetan selama Natal dan Tahun Baru ya Pak. Ya, betul. Oke Bapak. Sampai tanggal 2 Mas. Sampai tanggal 2 ya. Januari. Berarti sampai tanggal 2 Januari masih dibuka gratis untuk masyarakat semuanya. Dengan melihatkan kartu tolnya saja yang bisa kita dapatkan, kayak Brizi juga bisa Pak. Ya, bisa. Ada 4 bank yang bisa berlaku. Ada bank-bank yang sudah ada terkonek. Ya, dan ada beberapa bank yang sudah terkonek dengan akses untuk memasuki tol jalur pada Citincin. Ini pernah juga karena memang di Padang baru ini kita buka tol ya. Jadi mungkin di tol ini memang yang jelas tidak boleh berhenti di ruas tol, sepanjang jalan tol. Di tempat-tempat yang ditentukan saja bila berhenti, nanti di rest area atau di setelah keluar dari gerbang. Kemudian sebenarnya ini umum, tidak boleh mendahului dari sebelah kiri Pak. Tidak boleh mendahului dari sebelah kiri ya, karena memang ada kerawanan. Kemudian tidak boleh berhenti di bahu jalan. Yang jelas sebelum masuk hibuan sebelum masuk jalan tol dipastikan kondisi pengemudi dalam kondisi fit, kendaraan juga kondisi baik, bahan bakar cukup, terutama ban itu. Nggak ada SPBU di tengah. Ya, nanti ya Pak, nanti begitu rest area ada tergantung pasnya nanti ada ada SPBU di rest area. Jadi di rest area nanti akan disiapkan SPBU juga Pak. Ya. Jadi ingat berkendara dalam keadaan kondisi fit dan juga dicek dulu kendaraan kita sebelum melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh ya Bapak ya. Ya. Dan juga jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan. Betul. Dan juga surat izin mengemudinya. Untuk saat ini mungkin ini ya masih kita dalam tahap edukasi, kita masih membolehkan pengguna jalan yang belum siap dengan kartu tol. Namun untuk kedepannya wajib dibantu Pak ya. Satu mobil pasti wajib ya Pak ya. Satu mobil satu kartu, jadi jangan sampai berbagi dengan temannya, satu masuk nanti belakangnya pakai kartu yang sama. Dapat bocoran nggak Pak? Berapa tiket untuk kendaraan? Belum Pak. Ini belum ada. Belum ada ya. Nanti kayak main tersendiri itu Pak. Ada sendiri hitungan dari. Ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir. Mohon izin Bapak, kalau jika ada himbauan dan informasi untuk warga Padang Pariaman dan sekitarnya untuk masalah jalur tol ini Pak. Ya. Jadi tol ini bukan hanya Padang Pariaman, tapi seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya dan masyarakat Sumatera Pak ya. Karena ini menjadi magnet destinasi baru. Saya harapkan masyarakat tuh bisa memanfaatkan sarana tol ini untuk memperlancar dan mempercepat kepada tujuan, khususnya dari Padang yang hendak ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemudian 50 kota. Nah, ini sangat membantu. Jadi di momen operasi Nataru 2024 ini, apabila yang dari Padang hendak ke Bukit Tinggi, silahkan lewat fasilitas tol, lewat jalan tol saja. Ya, nanti ada personil banyak di jalan, kita pandu, mulai dari flyover sudah ada personil, kemudian di
pintu tol Betul, bypass ya. juga ada personil, di tengah ada, kemudian di exitnya di sini juga ada personil. Kita amankan perjalanan masyarakat yang mau liburan, yang mau Natalan, yang mau pergantian tahun, silaturahmi, kita amankan semuanya. Terima kasih banyak sekali Pak untuk Ya. waktunya sudah hadir di podcast kami ini, agak sedikit Alhamdulillah. berantakan dengan waktu yang sempit ini Bapak menyempatkan hadir, dan juga Ya, Bapak Kapolres terima juga kasih. terima kasih banyak sudah hadir di ruangan Terima kami. kasih banyak Pak Jarod. Sama Pak. Ya, Ya, semoga bisa ketemu lagi di lapangan nanti. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman Polres Padang Pariaman. Nanti kita bertemu lagi di podcast kita selanjutnya, tentunya dengan informasi dan berita yang jauh lebih menarik yang akan kita sampaikan. Kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.